รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang lagi di video pembelajaran pendidikan bahasa Thailand. Hari ini kita masuk kepada materi berikutnya ya, yaitu tentang tanda baca di dalam bahasa Thailand. Nah, biasanya kita ketahui bahwa tanda baca tersebut terdiri dari titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik, dan juga lain-lainnya. Nah, tanda-tanda baca tersebut juga sebenarnya digunakan dalam penulisan Thailand. Namun, tanda yang akan kita bahas ini adalah tanda yang khusus atau hanya digunakan pada aksara atau dalam bahasa Thailand. Sebenarnya tanda-tanda ini juga hampir sama dengan tanda-tanda yang ada dalam bahasa Indonesia. Namun tanda ini dengan bentuk dari aksara ini hanya digunakan pada bahasa Thailand saja. Oke, kita baca dulu apa itu pengertian dari tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak terkait dengan fonem atau bunyi atau kata dan frasa dalam suatu bahasa, tetapi berfungsi untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang dapat diamati selama membaca. Dapat juga dikatakan bahwa tanda baca adalah tanda grafik yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari suatu satuan tata bahasa tulis. Aturan tanda baca ini berbeda-beda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah gaya tertentu yang oleh karena itu terserah pilihan penulis. Nah, artinya tanda baca itu memiliki pengertian suatu tanda yang digunakan dalam tata tulis. Tanda ini tidak akan mempengaruhi bunyi atau ucapan kita ketika kita menambahkan tanda tersebut, tidak juga memengaruhi artinya, dan juga tidak juga memengaruhi yang namanya kumpulan atau makna dari bahasa yang kita tuliskan dengan tanda baca ini. Namun hanya menunjukkan suatu organisasi, struktur organisasi dalam bahasa tersebut, atau juga intonasi saat kita berbicara, atau juga jeda yang bisa kita lihat saat itu diucapkan. Oke? Nah, dalam bahasa Thailand ada 4 tanda baca umum ya yang akan kita bahas pada materi hari ini. Ada 4 tanda baca. Nah, yang pertama itu disebut dengan mayamok. Mayamok, oke? Mayamok. Tandanya itu seperti ini ya. Kurang lebih ya secara penulisan mayamok ini. Nah, tanda ini disebut dengan tanda pengulang kata atau tanda pengulang. Mayamuk ini sama dengan tanda pengulang. Nah, maksudnya apa? Di sini kita baca aja ya. Tanda baca ini dapat digunakan dalam 3 aturan. Jadi ini untuk pengulangan kata, namun hanya bisa digunakan untuk 3 aturan tersebut atau 3 aturan tertentu saja. Yang pertama ya, yang bagian A, tanda ini digunakan untuk mengulang kata, oke, atau samkham. Samkham, oke. Jadi tanda ini bisa digunakan untuk mengulang kata. Kita harus ingat, harus tahu persepsi apa itu kata, kalimat, suku kata. Oke? Kata, kalimat, suku kata. Di sini dia menerangkan bahwa tanda ini bisa digunakan untuk mengulang yang namanya kata. Oke? Maka kita akan fokus kepada kata. Untuk kalimat dan juga suku kata kita pinggirin dulu, kita fokus kepada kata. Tanda ini digunakan untuk mengulang kata. Contohnya di sini adalah kata reu. Reu. Oke, reu artinya cepat. Nah, sebelum ditambah dengan tanda dari mayamuk ini artinya reu, cepat. Pembacaannya juga reu. Nah, setelah kita tambah, pembacaannya menjadi reu-reu, reu-reu. Artinya juga hampir sama cepat, tapi lebih ke nyuruh cepet-cepet gitu. Jadi lebih ke hurry up atau lebih cepat lagi seperti itu. Jadi untuk penulisan tanda dari mayamuk ini secara formalnya diberi spasi. Ya, diberi spasi sebelum dan setelah penambahan tanda mayamuk. Nah, namun secara informalnya atau banyak kita temui sekarang itu tidak menggunakan spasi, oke? Jadi secara formal dan juga informal. Selanjutnya, tanda ini digunakan untuk mengulang frasa. Nah, kita tahu bahwa frasa adalah sebuah kata-kata atau kumpulan kata yang indah untuk menuliskan karya sastra. Bisa cerpen, novel, dan juga puisi dan lain-lain. Oke, kita ambil ya. Satu contohnya adalah waneng. Waneng itu artinya suatu hari atau satu hari. Oke, waneng satu hari. Nah, kalau misalnya ditambah dengan tanda mayemuk, dia pembacaannya menjadi waneng, waneng. Oke, hari ke hari. Satu hari sama dengan hari ke hari untuk artinya.
Oke, jadi ini adalah pengulangan yang digunakan untuk frasa. Nah, kita juga harus pahami ya apa itu frasa ya. Oke. Setelah bisa digunakan untuk kata, untuk frasa, dan tanda mayemuk ini juga bisa digunakan untuk mengulang kalimat. Untuk mengulang kalimat. Di sini saya ambil contoh kata rod, ma, leo, rod ma leo. Oke, rod ma leo, rod. Di sini saya ambil contoh kata rod, ma, leo, rod maleo. Oke, rod maleo adalah sebuah kalimat yang mana terdiri dari beberapa kata. Katanya tersebut adalah rod, ma, leo, rod maleo. Rod artinya kendaraan atau mobil, ma datang, leo artinya telah. Oke, rod maleo mobil datang telah atau mobil itu telah datang atau telah tiba. Nah, ketika kita tambah dengan kata mayemuk, ini pengulangannya juga terjadi ya. Rod maleo, pengulangan digunakan untuk keseluruhan kalimat. Rod maleo, oke. Artinya mobil telah tiba nih, mobil udah datang, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tanda mayemuk ini bisa digunakan untuk mengulang kata, frasa, dan juga kalimat. Nah, ada juga nih tanda mayemuk yang tidak dapat digunakan pada tempat-tempat berikut. Nah, yang pertama, ketika tanda ini dituliskan dalam sebuah kalimat tetapi hanya dimaksudkan untuk mengulang kata-kata tertentu dalam kalimat itu, contohnya kita hanya ingin mengulang kata leo dalam kalimat rotman leo dan kita tulis rotman leo tambah dengan mayamu. Oke, mau dikasih spasi atau tidak dikasih spasi itu benar ya, karena secara formal dan juga informal, tinggal kalian aja milihnya yang mana. Oke, jadi pengulangan yang terjadi ketika kita tambah mayemuk pada sebuah kalimat itu tidak hanya mengulang kata leo, tapi mengulang keseluruhan kalimat tersebut. Oke, tapi mengulang keseluruhan kalimat tersebut. Nah, namun ada juga sekarang itu untuk penulisan mayemuk tersebut digabung dalam sebuah kalimat, namun dia hanya mengulang untuk satu suku kata saja atau satu kata saja yang diulang secara berulang-ulang. Nah, itu juga boleh tergantung pembacaannya seperti apa. Lanjut kepada poin B. Bila pengulangan yang digunakan memang memiliki nama yang berulang, contohnya nana, nana, oke? Nana memang ditulis harus nonu saraa. Penulisannya memang diulang, bukan na tambah dengan mayemuk. Nana, pembacaannya memang nana, namun secara penulisan ini salah. Jadi kalau misalnya penulisannya memang harus diulang dan juga dia memang harus ditulis secara berulang. Contohnya kura-kura. Kura-kura kan memang harus ditulis berulang. Kalau misalnya kita singkat dengan tambahin seperti angka 2 di atasnya atau angka petik 2 di atasnya, itu kan penulisan salah secara penulisan bahasa Indonesia. Jadi memang harus diulang. Nah, selanjutnya pada poin C, mayemuk ini tidak dapat digunakan ketika pengulangan digunakan bukan untuk mengulang, tetapi memang struktur atau susunan kata tersebut seperti itu. Contohnya di sini kita ambil kata konkoni. Pada kata kon merupakan sebuah kata atau subjek dan kata kon kedua merupakan classifier atau kata penggolong dan kata ni merupakan kata tunjuk. Jadi memang penulisannya adalah kon atau subjeknya kon tambah classifier. Jadi kon di sini adalah sebuah classifier ya, atau kata penggolong, dan ni kata tunjuk. Jadi classifier adalah kata penggolong ya. Contohnya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia 2 buah apel, 3 buah apel. Buah tersebut merupakan kata penggolong atau classifier yang digunakan untuk apel, oke? Atau untuk buah-buahan lainnya. 3 ekor kucing, 4 ekor kucing. Ekor digunakan untuk penggolongan hewan-hewan, oke? Seperti kucing. Jadi classifier atau kata penggolong itu termasuk dari yang namanya aturan penulisan atau struktur penulisan. Kon adalah artinya sama dengan orang. Jadi kon ini classifier untuk orang. Oke. Jadi kalau misalnya struktur katanya memang harus diulang, itu tidak boleh digunakan tanda atau tanda baca mayemuk. Seperti ini penulisannya salah ya. Oke. Kita lanjut kepada poin yang nomor 2 yaitu payanoi. Nah, untuk tanda payanoi itu kurang lebih seperti ini ya. Hanoi adalah tanda baca dalam tulisan Thailand digunakan untuk mempersingkat kata agar lebih pendek. Dengan penulisan hanya bagian depan, tinggalkan bagian belakang, kemudian taruh di Hanoi sebagai gantinya. Oke.
Jadi Fayenoid ini digunakan seperti untuk penyingkat kata. Jadi untuk kata-kata yang sudah formal atau sudah biasa diketahui orang itu adalah kata panjang, karena untuk mempersingkat waktu atau mempersingkat kata untuk penulisannya, tinggal tambah aja tanda dari si Fayenoid ini. Oke, tinggal tambah tanda dari Fayenoid ini. Ingat, kata-kata yang ditulis dengan Fayenoid ini adalah kata-kata yang umum ya. Misalnya kalau misalnya kalian disuruh ngerjain tesis, lalu kalian malas untuk ngerjain seluruhnya, kalian buat aja tanda Fayenoid. Kita itu nggak akan tahu tesis yang kalian buat atau kalimat selanjutnya itu apa, karena itu tidak umum. Jadi memang yang umum ya yang boleh disingkat. Contohnya di sini adalah penulisan Krungthep Mahanakon. Nah, Krungthep Mahanakon ini kan agak terlalu panjang ya, jadi disingkat aja dengan tambahan dari Fayenoid. Krungthep. Nah, jadi ketika penyingkatan dengan tanda Fayenoid ini, kita sudah tahu sebenarnya kata apa yang disingkat karena memang sudah umum. Krungthep Mahanakon. Oke? Jadi memang sudah umum. Nah, untuk penulisan atau tata peletakannya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu bisa saja dia tidak diberi spasi dengan kalimat sebelumnya, lalu kalimat sesudahnya dikasih spasi. Lihat seperti ini, dia dengan kalimat sebelumnya tidak dikasih spasi. Kalau misalnya tidak ada lagi kalimat tinggal ditutup, dia dengan kalimat sebelumnya tidak dikasih spasi. Kalau misalnya ada tanda titik langsung dikasih titik lalu dispasi dengan kalimat berikutnya. Kalau misalnya di kalimat berikutnya dia tidak dikasih spasi, kalau misalnya ada tanda koma, dikasih tanda koma lalu dispasiin dengan kalimat berikutnya. Begitu juga kalau misalnya dia di dalam kurung dengan kalimat sebelumnya dia tidak dikasih spasi. Kalau misalnya kalimat sebelum di dalam kurungnya kasih spasi dan juga setelah, begitu juga ya. Oke. Nah, ada juga nih yang perlu saya jelaskan ya. Dalam penggunaan lama, penanda ini ditetapkan sebelum dan sesudah frasa yang disingkat. Jadi di sini kita penggunaannya adalah sebelum dan sesudah kata yang disingkat. Jadi ada di depan dan juga di belakang kata tersebut. Ini dalam penggunaan lama. Nah, sekarang hanya digunakan pada di belakang saja. Contohnya di sini adalah Kapacau. Oke, kapacau ini disingkatnya biasanya ada di depan dan ada juga di belakang. Oke, ini adalah era lama ya atau penggunaan lama. Oke, saya lanjut pada nomor 3 atau poin nomor 3. Selanjutnya adalah pembahasan le atau tandanya disebut dengan payanyai. Oke. Tanda payanyai itu seperti Fayenoid, namun di tengah-tengahnya itu ada konsonan atau aksara loling. Depan belakang itu ada Fayenoid. Jadi Fayanyai ini adalah tanda baca dalam tulisan Thai terdapat gambar huruf Thai loling di antara dua simbol payan. Gunakan satu sufiks yang masih banyak asal-usulnya belum diketahui dengan jelas. Jadi secara ringkasnya ya, le en ini artinya dan lain-lain. Le artinya dan en lain, oke, dan lain-lain. Jadi secara harfiah atau secara bacaan, le en ini artinya dan lain-lain. Jadi kalian bisa gunakan ini sama seperti penggunaan dan lain-lain dalam bahasa Indonesia, oke, atau etc dalam bahasa Inggris. Gunakan seperti dan lain-lain dalam bahasa Indonesia dibaca le artinya dan atau le en dan lain-lain. Gunakan sebagai eliks atau tanda hubung di antara rentang seperti kokai le en hanakho. Dibacanya kokai la theng hanakho. Oke. Jadi ini adalah tanda hubung atau kata hubung. Jadi la theng artinya hingga atau sampai. Jadi kokai hingga hanakho. Jadi ini sama sih untuk penyingkatan juga. Jadi kita nggak perlu lagi nulisin kokai, kokwan, kokun, korakang, ngongu. Jadi kita nggak usah lagi nulisin aksara-aksara tersebut hingga dia hok nehuk. Jadi tinggal kita tambah aja kata le en atau la theng dengan penulisan bentuknya seperti ini ya. Jadi itu menunjukkan dari kokai hingga hok nehuk. Ini juga berlaku untuk yang lainnya ya. Misalnya di tes kamu itu ada pena, pensil, dan lain-lain. Nah, sama ya konsep penggunaannya sama seperti Fayanyai ini. Nah, saya lanjut di sini kita masuk kepada tanda maikaran atau karan. Saya rasa ini sudah familiar ya, di mana kalian sudah tahu bahwa tanda maikaran ini adalah tanda kematian atau tanda yang mematikan sebuah bunyi konsonan atau menghilangkan bunyi konsonan. Karan atau tanda kematian adalah sebuah tanda karan yang bentuknya bisa kalian lihat ya, kurang lebih seperti ini. Dia posisinya
berada di atas konsonan. Posisi karan ini berada di atas konsonan, dan ketika si karan ini ada di atas konsonan, maka konsonan yang di bawahnya itu bunyinya tidak dibaca. Jadi dia tidak dianggap dalam pembunyian atau pengucapan. Adalah kata yang memiliki tanda ortogonal seperti yang ada di atas ini ya, terukir pada konsonan untuk menunjukkan bahwa konsonan tidak harus dibacakan. Atau tanda peredam, ini juga disebut sebagai peredam ya, digunakan untuk menempatkan konsonan tak bersuara yang dapat ditambahkan di atas konsonan di akhir kalimat, atau bahwa beberapa kata memiliki konsonan non-ejaan di depan konsonan dengan peredam. Tidak melafalkan konsonan juga tidak melafalkan konsonan meskipun konsonan itu tidak berada di akhir suku kata, juga tidak melafalkan konsonan dengan tanda meskipun konsonan itu memiliki vokal menjemuk. Nah, artinya ketika ada konsonan yang dihinggapi oleh tanda Meikarran ini, mau dia di akhir kalimat, di awal suku kata, di tengah-tengah kalimat atau kata, itu tetap saja dia tidak dibaca ya. Mau dia ada vokalnya, mau dia tidak ada, tetap aja bunyinya diredam atau bunyinya tidak dibaca. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada kokai, sara, rore, nakat, nonu, dan juga tau. Nah, secara penulisan, kalau misalnya dengan ini kita bacanya garan atau karan, ada bunyi T-nya di akhir, karan, oke? Karena ada tau-taunya. Nah, karena di sini si tau itu ada karannya yang berada di atasnya, artinya bunyi T-nya ini dari si tau itu tidak dibaca. Jadi pembacaan yang benar adalah karan, oke? Oke, saya rasa sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Hope